Apa yang terjadi jika timnas Indonesia kalah dari China di lanjutan kualifikasi Piala Dunia Grup C? Mari simak penjelasan lengkap di video ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen jika teman-teman bola suka dengan video ini. Oke, langsung saja kita bahas topik utama kita. Pada tanggal 5 Juni nanti, timnas Indonesia akan menghadapi China di GBK dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia Grup C. Di laga lainnya, Australia akan melawan Jepang, sementara Bahrain berhadapan dengan Arab Saudi. Sekarang, apa saja skenario yang bisa terjadi? Sebelum kita bahas skenario lebih lanjut, mari kita lihat klasemen sementara Grup C. 1. Jepang 20 poin. 2. Australia 13 poin. 3. Arab Saudi 10 poin. 4. Indonesia 9 poin. 5. Bahrain 6 poin. 6. China 6 poin. Dengan posisi kita di peringkat 4, pertandingan melawan China ini sangat krusial. Mari kita masuk ke topik pembahasan. Pertama, skenario terburuk. Jika timnas Indonesia kalah dari China, dan di laga lain Australia mengalahkan Jepang serta Arab Saudi menang atas Bahrain, harapan kita untuk lolos langsung ke Piala Dunia akan hilang. Bahkan, untuk lolos ke ronde 4 pun, kesempatan kita akan sangat tipis, mengingat laga terakhir Indonesia harus bertandang ke Jepang. Jika skenario ini terjadi, klasemen akan jadi seperti ini. Jepang tetap di posisi pertama dengan 20 poin. Australia naik ke 16 poin. Arab Saudi naik ke 13 poin. Indonesia tetap di 9 poin, sementara China naik ke 9 poin juga, dan Bahrain tetap poin 6. Dengan hanya satu laga tersisa, Jepang aman di puncak. Australia dan Arab Saudi akan saling bersaing untuk posisi kedua dan 3, sedangkan Indonesia akan berjuang mati-matian di laga terakhir melawan Jepang, yang tentu sangat sulit. Sedangkan China juga melakukan hal yang sama demi mengalahkan Bahrain di laga akhir. Skenario ini tidak kita harapkan ya teman bola. Kita di sini berbicara harapan kita, seandainya, jika boleh kita berharap, begitu kira-kira ya. Sekarang mari kita lihat skenario kedua. Jika Indonesia kalah dari China, namun Australia kalah dari Jepang dan Bahrain menang atas Arab Saudi, maka posisi klasemen tidak banyak berubah. Namun, skenario ini tetap buruk karena timnas Indonesia harus bertandang ke Jepang di laga terakhir. Jika ini terjadi, klasemen akan seperti ini. Jepang tetap nyaman di posisi pertama. Australia tetap dengan 13 poin di posisi kedua. Arab Saudi tetap di 10 poin. Indonesia, Bahrain, dan China sama-sama mengoleksi 9 poin. Laga terakhir antara Indonesia dan Jepang akan sangat menentukan. Kita tetap berharap bisa mencuri poin, tapi tentu saja itu akan sangat sulit. Namun Australia vs Arab Saudi juga menentukan posisi mereka di klasemen, dan China vs Bahrain juga melakukan hal yang sama. Kemungkinan buruk bisa menimpa timnas Indonesia. Ini skenario yang tidak kita harapkan ya teman bola. Oke, kita lanjut ke skenario berikutnya. Bagaimana jika Indonesia bermain imbang melawan China? Di laga lain pun sama. Masing-masing tim akan mendapatkan 1 poin. Namun tetap saja, laga pamungkas akan sangat menentukan. Untuk lolos ke ronde 4, timnas Indonesia harus mengalahkan Jepang, yang tentu bukan hal mudah. Nah, kita coba bahas skenario yang kita harapkan kan. Skenario ideal untuk timnas Indonesia. Kita berharap Indonesia menang melawan China di GBK, berapapun skornya. Di laga lainnya, kita berharap Jepang menang atas Australia, dan Bahrain mengalahkan Arab Saudi. Jika ini terjadi, maka klasemen akan seperti ini. Jepang makin nyaman di posisi puncak dengan 23 poin. Disusul Australia di posisi kedua dengan 13 poin, timnas Indonesia 12 poin di peringkat 3. Arab Saudi di peringkat 4 dengan 10 poin. Bahrain posisi 5 dengan 9 poin dan China tetap 6 poin. Jika Indonesia menang melawan China dan Australia kalah dari Jepang, kita hanya berjarak 1 poin dari Australia, 2 poin dari Arab Saudi, 3 poin dari Bahrain. Kita sudah dipastikan lolos ke ronde 4, bahkan jika Indonesia memberikan kejutan di laga akhir, bukan tidak mungkin kita lolos sebagai runner-up. Sementara itu, Arab Saudi akan bertemu dengan Australia di laga terakhir dan Bahrain akan bertemu China. Ini tekanan berat bagi Arab Saudi dan Bahrain, mengingat jarak poin mereka cuma 1 poin, Arab Saudi kalah dari Australia.
Bahrain menang dari China. Bahrain lah yang akan menempati posisi 4, poinnya sama dengan Arab Saudi dan China sudah dipastikan gagal ke ronde berikutnya. Namun jika Arab Saudi menang atas Australia, hasil pertandingan Bahrain vs China tidak akan mempengaruhi posisi 2,3 dan 4. Sebab jika Arab Saudi menang, akan langsung lolos sebagai runner-up walaupun poin mereka sama, karena Arab Saudi unggul head-to-head, begitupun dengan timnas Indonesia jika Bahrain menang poinnya sama 12, kita unggul head-to-head. Bagaimana menurut teman bola, apakah kita sependapat atau satu pandangan dalam hal ini? Jadi, itulah beberapa skenario yang bisa terjadi. Kita semua berharap timnas Indonesia bisa memberikan kemenangan atas China dan memberikan kejutan di laga melawan Jepang. Jika tidak lolos ke Piala Dunia secara langsung, setidaknya ke ronde 4 masih memberikan kita harapan untuk ke Piala Dunia 2026 nanti. Sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa, teman bola, untuk tetap mendukung timnas Indonesia, apapun hasilnya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan beritahu skenario mana yang menurut kalian paling realistis. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.